Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Efrilawati, NPM 22755132 dari program studi akuntansi perpajakan dari Politeknik Negeri Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang standar akuntansi dan perkembangannya. Baik, jadi standar akuntansi itu merupakan pedoman seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, kita harus memahami, membaca, serta menguasai standar akuntansi keuangan yang merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia itu dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berwenang di dalam mengeluarkan standar akuntansi keuangan yang melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi, Ikatan Akuntan Indonesia ini yang mengeluarkan pedoman bagaimana menyusun laporan keuangan, baik bagi perusahaan besar, kecil maupun perusahaan mikro. Lalu standar akuntansi keuangan ini dimulai pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya prinsip akuntansi Indonesia yang merupakan pedoman menyusun laporan keuangan di tahun tersebut. Kemudian di tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia mulai mengadopsi dari International Accounting Standard. Lalu muncullah kata PSAK itu di tahun 1994. Kemudian di tahun 2008 kita berkomitmen mendukung IFRS International Financial Reporting Standard sebagai standar akuntansi keuangan global. Jadi dimulai dari tahun 1974 adanya prinsip akuntansi Indonesia, kemudian 1994 muncul PSAK, 2008 komitmen mengikuti IFRS dan konvergensi IFRS selesai itu di tahun 2010. Lalu ditetapkan efektif PSAK dalam tahun itu pada tahun 2012, yaitu PSAK yang full IFRS. Kemudian karena IFRS itu selalu berkembang, maka PSAK selalu mengupdate terhadap standar-standar yang baru-baru muncul pada tahun 2015, tahun 2018, dan tahun 2020. Sehingga secara garis besar bahwa perkara standar akuntansi itu dimulai pada tahun 1974, kemudian 1994 muncul PSAK, 2010 itu konvergensi IFRS, lalu IFRS efektif harus dilaksanakan di tahun 2012. Kemudian ini ada beberapa standar akuntansi. Yang pertama, ada standar akuntansi keuangan atau PSAK yang dijadikan pedoman, dijadikan standar bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, ada standar akuntansi entitas privat. Ini efektif akan berlaku di tahun 2025. Yang sekarang namanya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang sampai 2024 menggunakan itu. Lalu yang akan diganti dengan standar akuntansi entitas privat yang akan efektif pada 1 Januari 2025. Standar akuntansi entitas privat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar tapi tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan-perusahaan menengah yang tidak ingin menggunakan SAK MKM. Lalu yang ketiga, ada standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Nah, ini adalah standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan mikro,
perusahaan-perusahaan kecil dalam atau perusahaan menengah yang salah satu pengukurannya yaitu yang penjualannya kurang dari 50 miliar. Nah, itu boleh menggunakan SAK MKM. Lalu ada standar akuntansi syariah yang akan mengatur transaksi-transaksi syariah seperti perbankan syariah, itu transaksinya diatur oleh standar akuntansi syariah. Lalu ada standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini yaitu standar akuntansi pemerintahan yang mengatur bagaimana penyusunan laporan keuangan di pemerintah, kabupaten kota maupun pemerintah pusat. Baik, jadi untuk kesimpulan atau saya ulangi kembali, jadi standar akuntansi di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu ada standar akuntansi entitas privat yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada standar akuntansi entitas mikro kecil menengah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan mikro kecil menengah. Lalu yang keempat itu ada standar akuntansi syariah yang mengatur bisnis transaksi bagi entitas-entitas syariah. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada standar akuntansi pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah dalam menyusun laporan keuangannya. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.